Di negeri yang kaya akan ragam budaya, ragam suara, musik tak hanya diperdengarkan, musik dirasakan, musik dijalani. Kota Bandung menjadi salah satu saksi lahirnya nama-nama dalam perjalanan musik. Di balik ruang komunitas, panggung-panggung sederhana, musik tumbuh sebagai bahasa, sebagai cara hidup, dan seperti kidung yang tumbuh dari tanah dan waktu. Setiap nada menyimpan harmoni, dan setiap irama merekam kisahnya sendiri. Inilah landscape budaya yang terus bergerak, terbentuk dari suara-suara yang tak hanya terdengar, tapi dimaknai. Halo, gue Saleh Hussein, gue Didi Adams dan di White Shoes and the Couples Company. Gue juga sebagai Artistic Director untuk Synchronize Festival, dan gue sekarang sedang berada di Lokatara. Pertama kali terjun di dunia musik itu sebenarnya sih kayaknya dari SMP kali ya gitu, karena dulu sempat ngeband barengan sama teman-teman di sekolah, terus sempat ngeband di sekolah-sekolah, maksudnya di sekolah dekat-dekat sekolah dulu. Gue di situ tadi bilang secara referensi cukup luas karena kayak dengerin misalnya orkes lama, orkes Melayu gitu juga didengerin di rumah gitu. Jadi dan ya tentu beberapa musik yang memang dipilih atau pengen diperdengarkan sendiri gitu, dari kayak musik-musik yang hardcore, metal gitu-gitu, ya itu pilihan sendiri gitu, lepas dari referensi yang ada di dalam rumah. Musik itu ada di dalam satu kebudayaan, bahwa musik itu juga part of culture gitu, ada kultur di dalamnya. Musik itu tidak melulu selalu tentang audio, tapi dia juga mengenai visual. Contoh kasus, kalau kita ngeluarin album, kita tuh mikirin gitu, covernya kayak gimana, itu desain, itu visual art, atau kita bisa bilang seni rupa lah muncul hadir di situ, atau desain, grafis murni dan seterusnya. Terus musik itu juga punya merchandise dan dia visual art juga gitu. Jadi gua rasa layernya musik atau layernya teater, film dan seterusnya menurut gue itu punya peranannya masing-masing gitu, karena dia adalah turunan dari konteks kebudayaan yang dipercayai sebenarnya. Perlu dipahamin juga bahwa yang namanya musik dengan sekian banyak elemen kebudayaan lainnya itu turut membentuk suatu kebudayaan, konteks orang berpikir, konteks orang berdiskusi, berbahasa tentunya salah satunya gitu, dan juga bersosialisasi, karena tanpa bisa disadari bahwa musik itu cukup menjadi magnet yang cukup kuat gitu. Contoh kasus ketika kalau kita belajar gitu, kalau teman-teman mau coba kritis gitu, coba deh ketika musik Korea masuk ke Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh ke negara yang lain, tuh lihat deh, makanan masuk, fashion mereka masuk gitu, kultur mereka tuh secara tidak langsung akan masuk dengan adanya apa sih, ramyun ya mie-nya Korea gitu, masuk ke mana-mana, ke swalayan gitu. Jadi gue rasa kulturnya memang udah diciptakan untuk sekaligus bisa membangun infrastrukturnya di negara masing-masing yang udah kena dari Korea. Kalau secara infrastruktur negara Indonesia itu sebenarnya kayak contoh ada beberapa gedung kesenian tentu ya. Kalau ngomongin tentang pemerintah gitu ya, artinya tidak semua teman-teman yang ada di bidang itu bisa mendapati kesempatan yang sama mungkin. Nah pertanyaannya, apakah sekarang buat teman-teman yang tur ke luar negeri, apakah masih bisa disupport atau tidak? Itu misalnya salah satu pemerintah. Tapi terlepas pemerintah support atau tidak gitu, kayaknya beberapa kolektif atau beberapa penggerak musik gitu ya, itu juga membuka atau membuat atau mencipta ruang-ruangnya sendiri gitu. Dan kebetulan juga gue ada di Good School Ekosistem di Jakarta, salah satu kolektif atau bisa dibilang studi kolektif seni rupa dan yang lain-lain tentu ya, dengan konteks ekonomi, sejarah dan seterusnya. Tapi gua rasa pola berpikir nongkrong kolektif itu menjadi satu silabus kali ya gitu,
jadi silabus tertentu untuk bagaimana membentuk gue untuk berpikir juga gitu. Jadi gue rasa itu juga penting. Nah, kalau soal gagasan, referensi dapat dari mana, menurut gue kebanyakan teman-teman juga berpikir tuh kalau mau konteksnya relevan atau lokal dan yang lain, itu tuh sebenarnya tuh tidak jauh-jauh dari kita semua. Mau nongkrong di warung kopi, orang ngobrol, bisa jadi salah satu yang menarik gitu ya. Leh, udah siap jadi seniman? Siap. Berarti lu siap miskin dong? Iya, gue siap miskin. Itu pertanyaan di kepala yang selalu berpikir. Gue cuma bilang gini, kayaknya apapun yang dikerjakan selama dia punya keseriusan dan dijalanin terus menerus, nantinya pasti akan ada jalannya gitu. Walaupun memang itu tidak melulu selalu bersinggungan dengan konteks ekonomi, tapi cara berpikir konteks berkaryanya yang terus berjalan. Nggak ada yang namanya proses itu selalu menyenangkan terus gitu. Jadi menurut gue kalau kita percaya terhadap proses, tidak ada segala sesuatu yang bentuknya instan. Boleh nggak gue contohin bahwa misalnya salah satunya adalah Instagram. Itu adalah instan. Gue foto, contohnya gelas atau mic ini gue foto, gue akan post instan, semua orang melihat. Tapi pertanyaannya, dalam 5 detik ke depan orang yang melihat, apakah dia mengingat bahwa gue memposting mikrofon? Karena setelah di scroll dia akan lupa. Ingat, yang namanya instan itu memang hadirnya langsung akan instan, tapi nilai atau muatan atau nafas yang lebih panjang tidak akan terjadi dengan keinstanan. Jangan selalu senang juga dengan proses yang besar, tapi buatlah kecil-kecil dulu. Maka dia akan berkembang dari kecil, medium gitu, small, medium, large scale. Wah, 13 tahun album The Adams nggak pernah hadir. Dari album kedua, album ketiga. Ya, satu mungkin karena kita berkeluarga, kita beranak pinak gitu. Karena gua The Adams kan kayaknya nggak punya target, nggak punya ekspektasi gitu. Tapi akhirnya kita berkumpul kembali bahwa yang namanya unit atau unit musik ini, yang namanya The Adams atau kolektif yang namanya The Adams ini berpikir kita sebagai unit musik harusnya kita bikin karya kan gitu. Jadi akhirnya kita berpikir untuk kenapa nggak kita bikin karya lagi ya. Kita pengen album atau karya itu bisa jadi salah satu moda transportasi gitu buat gua untuk bisa berkenalan lagi terus sama teman-teman yang lain. Baik itu bermusik sebagai moda transportasi untuk berteman, berkenalan lagi dengan yang baru-baru, dan dunia-dunia yang mungkin juga scattered gitu, terpisah-pisah, tapi kita berpikirnya bukan dikotak-kotakan oleh genre, dikotak-kotakan lagi oleh kota, geografis dan seterusnya. Jadi kita tuh citizen of world gitu. Kita tuh penduduk dunia yang harus terbuka juga dengan kultur-kultur yang mungkin jangan-jangan itu hal baru buat kita. Nah, cara adaptasi tidak langsung ditelan mungkin sama gua pribadi dan teman-teman, tapi paling enggak itu jadi nilai yang sampai sekarang mungkin masih bisa diteruskan, dijalankan gitu. Halo, saya Panji Sakti. Saya seorang komposer. Saya komposer lirik dan lagu, dan sekarang saya sedang berada di Lokatara. Menulis adalah kegiatan, termasuk kegiatan paling purba yang pernah dilakukan oleh manusia. Jadi mereka sudah menulis, mereka sudah menggambar. Dan saya juga melakukan hal itu. Jadi hanya untuk berekspresi, hanya untuk mengingat hal-hal yang penting, maka saya menulis. Terus kalau karya lagu, saya ingat tuh mungkin saat pertama awal-awal saya kuliah di seni rupa, dan lagunya lagu bercandaan gitu, lagu yang konyol gitu. Karena lagu-lagu yang konyol kan lebih mudah dibikinnya ya. Jadi hanya karena obrolan tongkrongan, obrolan kolektif primordial antara teman-teman aja gitu bisa jadi karya lagu. Jadi saya ikut teater, banyak komunitas yang saya ikut. Saya ikut teater, saya ikut seni musik juga, saya ikut art performing juga. Jadi tapi saya nggak meninggalkan
kebiasaan saya bikin lirik, bikin lagu gitu. Jadi meskipun aku bersama teater, meskipun aku dengan orang-orang yang lebih seni rupa gitu ya, karena dulu aku jurusan seni rupa, aku nggak meninggalkan kebiasaanku nulis lagu. Jadi aku tetap bikin lagu aja buat cuman sekedar iseng-iseng menghibur diri gitu. Aku masih melakukan itu terus. Mungkin saya termasuk yang mencintai diri saya sendiri, jadi yang mendorong menulis adalah kebiasaan saya mendokumentasikan sesuatu. Jadi semuanya masalah sampai akhirnya belakangan saya sadar bahwa semuanya masalah tentang dokumentasi. Sebuah handphone itu nggak akan laku kalau nggak ada kameranya. Sebuah handphone nggak akan laku kalau nggak ada recordernya. Semua Instagram kita diisi oleh, semua sosial media kita diisi oleh kenangan-kenangan kita akan sesuatu. Jadi semuanya tentang dokumentasi. Dulu belum marak sosial media, jadi orang nggak bisa pamer sana sini ya. Jadi orang perlu satu ruang khusus untuk memamerkan karyanya, perlu validasi dari orang-orang banyak, perlu bantuan orang-orang banyak untuk mengadakan sebuah pameran. Dulu bahkan saya belum mengenal studio recording pun, saya merekam sendiri pakai, dulu belum ada handphone yang bisa ada recorder ya, jadi pakai tape yang analog itu. Saya udah mulai merekam itu. Lagu pertama dulu waktu SMA itu belum direkam, tapi waktu kuliah itu saya mulai rekam. Itu judulnya lagu Etapa. Etapa bila belum menikah dan belum punya pacar, tapi udah punya lagu Etapa. Dan lagu itu juga rilis juga tahun 2006 kalau nggak salah. Jadi entah jadi idenya tuh nggak direct straight macam itu gitu ya, tapi mungkin dari laci-laci imajinasi saya, laci-laci memori saya yang mungkin mengingat satu film, mengingat peristiwa teman gitu, atau mengingat peristiwa saya sendiri. Nah, itu jadi terlontarlah lagu. Jadi kalau idenya dari mana mungkin banyak. Mungkin sama Tuhan itu Dan semoga sedekah sahabat-sahabat semua saya ikut tidak ditunggangi apapun, satu pengajian, bahkan tidak kepentingan sahabat-sahabat. Terus saya disadarkan, oh ternyata agama gue tuh gitu ya. Dan waktu itu yang begitu memukul saya tuh, yang nampar saya tuh ya ungkapan bahwa bersedekahlah saat engkau tidak punya apa-apa. Karya mana yang paling berkesan itu lagu Tanpa Aku. Tanpa Aku tuh saya tulis di bawah 5 menit. Saya bikin bangun tidur, langsung saya tulis 3 bait itu tanpa ada coretan sedikit pun. Dan itu sudah keluar dengan nadanya. Jadi saya nulis gitu, demi jiwaku yang ada, dan yang mengherankan adalah saya nggak tahu artinya, saya nggak tahu arti apa yang saya tulis gitu. Jadi ini gimana aku harus mempertanggungjawabkan ini gitu, gimana aku harus bilang ke orang-orang. Emang Panji, kalau ditanya ya, Panji emang lu pernah lihat jari manisnya Tuhan gitu? Sampai lu nulis demi benih yang tumbuh di jari manismu. Nah, itu aku nggak ngerti, nggak paham maksudnya apa. Hari itu aku nggak paham. Karena itu pengajian itu yang serambi suluk, jadi aku punya teman untuk berbagi, punya guru tempat aku bertanya gitu. Jadi aku tanyakan apa yang aku tulis dan apa. Dan setelah ayat-ayat itu, setelah larik-larik lagu itu juga ada beberapa yang aku pahami belakangan. Ya jadi gitu. Kalau ditanya lagu apa yang paling berkesan, yang saya bisa dengan gagah berani menjawab lagu Tanpa Aku. Sampurasun, saya Kimu, saya pendiri Burger Kill, penggiat di komunitas musik metal Ujung Berung Rebels. Sekarang saya aktif juga di Pangauban Karimbing, satu kolektif yang mendorong pembangunan ekosistem musik Karimbing, dan sekarang saya ada di Lokatara. Yang jelas kecintaan terhadap musik ya, itu menjadi benang merah utama bagaimana saya kemudian terhubung dengan 3 ranah ini gitu. Antara musik kencang, musik keras, musik ekstrim, kemudian dunia pendidikan juga, kemudian dunia kebudayaan. Itu semuanya terhubung dengan musik sebagai bagian dari kebudayaan.
Dan ketika kita berbicara tentang kebudayaan, tentu saja kita akan juga berbicara tentang tanah air. Artinya ada satu kepedulian, ada satu kecintaan yang saya rasakan. Ini harus dibina, ini harus dipupuk minimal di dalam diri saya sendiri untuk mencintai tanah air kita. Ketika saya remaja, saya masuk SMP tahun 90, saya mulai lebih jauh lagi main. Itu di lingkungan saya banyak sekali hal-hal yang tidak enak buat dilihat gitu. Waktu itu Ujung Berung itu sangat kuat dengan kekerasan ya, dengan premanisme, kemudian geng motor. Saya sendiri juga tumbuh besar oleh geng motor waktu itu. Dan akhirnya musik yang saya dengarkan waktu itu yang cinta-cintaan itu jadi terasa sangat naif. Akhirnya saya mulai mempelajari lebih jauh musik tersebut ya, musik metal, sampai kemudian mulai belajar bermain musik. Masuk SMA mulai memahami bahwa musik yang saya pilih, musik ekstrim ini bukan musik yang umum buat banyak orang. Semua yang kita lakukan waktu itu harus dilakukan sendiri gitu. Kita mulai mengenal satu spirit yang namanya DIY, do it yourself. Perusahaan rekaman yang waktu itu kita bikin namanya Pelapa Records di tahun 94. Kemudian media yang kita bikin itu Zin, Revogram Zin namanya. Festival yang kita bikin itu namanya Bandung Berisik. Dan merchandising semacam perusahaan kecil lah yang kita bikin garap merchandising itu namanya Extreme Noise Merchandise. Sampai kemudian 95 mendirikan Burger Kill. Nah itu saya mulai sangat serius tuh di Burger Kill. Sampai tahun 2000 saya kemudian udahan sama Burger Kill. 2008 mulai berkaitan sama Karinding, sama kebudayaan tradisional lebih dalam lagi, dan mendirikan Karinding Attack. 10 tahun saya di Karinding Attack, sampai kemudian 2018 memutuskan udahan juga sama Karinding Attack, dan lebih fokus untuk mengembangkan ekosistem kolektif di ranah musik Karinding. Proses produksi musik waktu itu primitif banget ya. Saya ada di satu masa peralihan antara analog ke digital, merekam melalui reels waktu itu, melalui pita. Dulu di Palapa lebih primitif lagi karena kita cuman ada 4 deck tuh untuk memperbanyak kaset, jadi harus di setel secara bersamaan. Jadi juga ini terus ini sama yang satu lagi tuh harus dipencet secara bersamaan, strike baru diputer, dan itu kan diputernya harus sampai habis tuh gitu. Dan belum ada high speed waktu itu, jadinya kita dengerin lagi gitu kayak gitu. Sampai akhirnya di sekitaran 2000-an kita sudah mulai masuk ke ranah digital tuh waktu itu. Jadi udah mulai pakai CD masternya, tapi yang paling luar biasa sih waktu itu software udah mulai banyak gitu. Kultur fisik kemudian berubah ke kultur digital, dan itu teh satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya gitu, karena ada di 2 periode waktu yang sangat berbeda dengan experience teknologi juga yang sangat berbeda. Itu membuat banyak hal yang terbangun, banyak kesadaran bagaimana semangat zaman bisa berpengaruh terhadap semangat pergerakan sosial dan kebudayaan yang ada waktu itu. Karakternya setia ya waktu itu. Kalau metal ya metal gitu, punk ya punk dengan berbagai code yang mereka pakai gitu. Fashion metalnya gitu, celana merecet gitu, sepatu boot, jaket kulit, rambut gondrong gitu. Terus nggak dengerin musik yang lain. Kalau kita ketahuan dengerin Spice Girl gitu, Spice Girl itu kan pop, wah udah itu di celah-celah habis-habisan gitu. Dan mungkin mulai berubah di apa yang kita lihat itu di fashion itu ketika grunge masuk tuh. Grunge itu udah mulai memblurkan segala hal. Terus pada waktu itu juga ada beberapa rilisan yang semuanya sifatnya kolaboratif dan hybrid. Kayak New Wave berkolaborasi dengan musik elektronik, berkolaborasi dengan musik industrial gitu.
Itu membukakan wacana kita, ternyata passion itu bukan segala-galanya gitu untuk memahami musik dan kulturnya. Musik itu bagian dari kebudayaan. Kalau kita melihat objek pemajuan kebudayaan itu ada 10 OPK tuh, salah satunya ada seni. Dan seni itu ada seni rupa, seni musik, teater, sastra, dan lain sebagainya. Bagaimana Bandung bisa memberikan kontribusi yang kuat dalam suburnya kultur-kultur yang baru ini gitu untuk anak muda. Bagaimana Bandung dengan segala keterbukaannya, bagaimana sejarah Bandung yang diwarnai oleh datangnya pengaruh-pengaruh kebudayaan multinasional gitu. Dari awal dia hidup dengan festival-festival yang sifatnya internasional, dia menyerap begitu banyak referensi musik dan kebudayaan, ditampilkan kepada publik dan publik saling merespon. Ada counter kultur yang kemudian menjadi main kultur, ada kultur yang kemudian turun jadi counter culture. Itu hal-hal yang seperti itu yang kemudian menjadi sangat lumrah di Bandung dengan spirit keterbukaannya. Ya jelas, apa yang terjadi di musik hari ini itu berangkat dari kultur independen ya. Kayaknya dulu band seperti Dewa, kemudian Slank, itu mereka harus dealing dengan major label, misalkan ini di ranah produksi dan perilisan musik misalkan. Atau ya mereka itu, kalau sekarang kan mereka menggarap itu semua independently. Mereka merekam karyanya sendiri, kemudian mendistribusikan karya-karya mereka sendiri, bikin label mereka sendiri. Itu kan semuanya berangkat dari spirit underground, spirit musik bawah tanah. Yang notabene tadi DIY itu, DIY spirit atau independency. Positif ya bagi saya, semua kemudahan ini membawa banyak hal yang baik gitu buat banyak orang. Artinya sekarang saya bisa menikmati musik metal atau hardcore dari Afrika Selatan gitu atau dari Nigeria, itu selama mereka upload di internet kan bisa lebih mudah gitu untuk dipahami. Mungkin banyak hal yang secara fisik, terutama yang di tradisi fisik ini yang kemudian hilang. Artinya rasa kepemilikan pun jadi semakin rendah gitu di sini. Saya kira yang paling dominan dari kultur fisik itu adalah munculnya ranah atau pergerakan-pergerakan preservasi dan konservasi. Walaupun dalam teknisnya preservasi dan konservasi itu adalah digitalisasi juga nantinya gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya kira ada banyak yang berubah, cuman yang harus kita ingat adalah balik lagi ke dalam diri kita sendiri, karena yang memutuskan itu berubah atau tidak itu hanya diri kita sendiri gitu. Teknologi digital juga yang kemudian menyambungkan Karinding dengan UNESCO hari ini gitu. Digital Culture and Arts in Education itu adalah salah satu campaign yang sekarang sedang didengung-dengungkan. Be yourself dan pahami apa yang terjadi di gerak kebudayaan dan gerak sejarah. Ketika itu sudah terserap semuanya, atau minimal sebagian yang memang related dengan kehidupan kita, kembangkan aja. Itu menjadi ranah dari kawan-kawan semua. Karena kebudayaan bukan hanya milik satu entitas status quo tertentu, tapi kebudayaan juga milik dari setiap individu. Semua individu memiliki hak untuk bergerak, bahkan semua individu juga menjadi potensial untuk menjadi penggerak dari kebudayaan dan juga sejarah.